FBA ini sangat menarik ya Mbak, karena yang pertama kita belajar metode praktis tentang baca tulis kitab. Jadi kita dibimbing dari awal tentang nahwu, sorofnya, kemudian ada bahasa Arabnya, bahkan ada iklalnya seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ya, jadi maksudnya walaupun kita bukan dari pondok ya, misal Mina pengen belajar cara cepat, belajar baca kitab kuning seperti itu, kita bisa gabung di FBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Amsilati Jateng Podcast. Ya, dengan saya Murni Ikhtiar, dan hari ini kedatangan narasumber, yaitu namanya Mbak siapa? Nama saya Mbak Naini. Nama lengkap boleh? Nama lengkap saya Naini Samarul Fuaida, biasa dipanggil Naini ataupun Neni, seperti itu. Ya, terima kasih ya Mbak ya, udah meluangkan waktu sampai di sini. Untuk hari ini kabarnya gimana Mbak? Oh ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kalau saya boleh nanya-nanya ini enggak? Ya boleh Mbak, silahkan. Ya, untuk Mbak Naini sendiri, dari mana sih kok tahu FBA itu, dari mana? Kalau saya itu awalnya saya ikut Majelis Taklim Humairah di sana ya Mbak ya tempatnya. Nah itu setiap Ahad dan Jumat pagi, tapi saya biasa ikutnya setiap Ahad pagi. Nah situ di sana itu diajarkan tentang belajar bagaimana cara pembelajaran guru kepada muridnya di majelis taklim tersebut. Jadi kita diajarkan tentang kitab Faswati, ada Amsilati, ada kitab-kitab lainnya. Nah saya kan di sana, kebetulan saya kan dulu itu ngaji itu sendiri. Sendiri. Kemudian tiba-tiba ketika pulang itu ada informasi dari beliau, Ustadz Imam Muhajir. Terus Ustadz Muhajir itu mengumumkan tentang FBA. Awalnya kan saya cuman melihat ya FBA. Apa sih FBA? Saya penasaran. Akhirnya saya tertarik. FBA itu Forum Bimbingan Amsilati. Di sana itu diajarkan seperti ini. Ini FBA loh, ini belajar khusus Amsilati. Nah, ketika itu saya kemudian saya tidak langsung minat Mbak. Belum ada keinginan. Iya, belum ada keinginan. Awalnya itu saya cuman FBA Amsilati. Penasaran udah aja. Cuman sekilas info. Nah, kemudian besoknya lagi saya berangkat minggu depan Ahad pagi. Seperti itu Mbak, sama dikasih tahu lagi. Ada informasi lagi tentang FBA. Sampai akhirnya ikut pun saya sebelum ikut ada teman. Saya berarti itu 2 orang. Enggak, bukan seperti itu. Awalnya ada informasi juga tentang FBA. Itu kebetulan saya dulu sering jumpa Mbak Midah ya, Mbak Nur Hamidah. Mbak Nur Hamidah. Mbak Hamidah itu juga sama ikut setiap Ahad pagi. Kebetulan Mbak Hamidah juga menawarkan FBA. Ayo ikut. Ayo ikut. Mau ikut nggak Naini? Aku juga ikut loh. Aku udah ikut di sana seperti itu. Oh apa ya Mbak? Nah, akhirnya kan saya sharing-sharing, tanya-tanya. Oh seperti itu. Akhirnya kemudian saya memutuskan, saya minat, saya pengen ikut. Akhirnya udah saya daftar ke FBA. Kebetulan saya itu langsung sama Ustadz Mujafa daftar, kemudian langsung bergabung di FBA sampai saat ini. Kira-kira udah berapa bulan sih di FBA itu? Iya, kalau di FBA itu sekitar kurang lebih 6 bulan lah Mbak. Iya. Udah lumayan ya, lumayan lama. Kalau untuk di FBA sendiri, apa sih yang diajarkan? Kalau di FBA itu yang diajarkan banyak sekali. Salah satunya itu ada, jadi ketika kita masuk
ketika kita masuk di FBA itu Ya. kita klasikal dulu Mbak, klasikal bareng-bareng. Oh, iya, iya. Lalaran Apa hulasoh ya? Ya, ada baca ini, pertama baca hulasoh. Kita baca bareng-bareng hulasoh yang dipimpin oleh salah satu ustadznya, misal Ustadz Imam Hajir. Nah, itu Ya. diajarkan hulasoh. Kemudian ada hidayatul taklim. Nah, ini hidayatul taklim. Metode praktis membentuk manusia yang berakhlak mulia. Ini ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan kaidah ya Mbak ya. Kaidah, rumus kaidah sendiri. Rumus kaidah sendiri. Nah, itu kemudian ada setoran. Itu 1 jam. 1 jam itu jadi kita klasikal ada tadi apa? Khulasoh, kaidah, rumus kaidah, kemudian hidayatul taklim. Dilanjutkan setoran. Itu jam pertama Mbak. Oh, itu kira-kira berapa jam ya? Yaitu 4 masuk itu semua. Itu 4 itu selama 1 jam. 1 jam klasikal bareng-bareng. Oh ya. Kan ini kan pasti teman-teman belum tahu ya. Apa sih yang dihafalkan itu? Oh iya, yang dihafalkan apa itu sih yang distorkan itu apa saja gitu. Yang distorkan itu kaidah Mbak. Jadi ketika kita masuk misal saya jilid 1 nih, jilid 1 berarti kita hafalan rumus kaidah jilid 1 seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, itu ada sistem ada evaluasi seperti tes ya. Seperti itu tesnya itu tertulis atau lisan biasanya? Ada 2. Oh, ada 2. Ada lisan, setelah lisan tuntas memenuhi syarat, kemudian ada tulisan mengerjakan soal seperti itu. Nanti baru bisa naik ke jilid 2 dan sampai selesai. Seperti itu. Iya. Juga itu Mbak, sebelum 1 jam itu kan, jadi di FBA itu diadakannya setiap Jumat dan Ahad. Ya. Berarti 1 minggu 2 kali ya? Iya, 2 kali. Ya. Itu terserah kalau misalnya jenengan minatnya bisanya dari Jumat ya berangkat Jumat, bisanya Ahad bisa. Berarti boleh ambil 1 hari saja, boleh dua-duanya. Iya, boleh semuanya. Iya. Itu kan selama 2 jam. 2 jam. Jadi hari Ahad itu jam 9 sampai jam 10. Itu hari Jumat. Kalau hari Ahad dari jam 10 sampai jam 12. 2 jam ya. Itu kalau 1 jamnya kan itu buat lalaran, baca hulasoh kan, terus baca kaidah. Lah 1 jamnya itu buat apa? Kan katanya 2 jam. Oh iya, 1 jamnya itu buat apa? 1 jamnya itu kita belajar sama pembimbing. Jadi kita ada pembimbingnya masing-masing. Misal jilid 1 ada pembimbing 1 siapa, yaitu kita diajarkan tentang itu pembelajaran sesuai jilidnya. Jadi masuk kelas. Masuk kelas masing-masing. Seperti itu. Misal jilid 1 ada siapa? Jilid 1 misal Ustadz Jibni. Itu ada berapa anak, diajarkan tentang ini amsilati jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5 sampai seterusnya. Seperti itu Mbak. Itu kan kalau untuk kaidahnya sendiri kan distorkan. Itu kan kalau target untuk setorannya sendiri itu ada targetnya atau siapa cepat lebih baik gitu atau gimana? Kalau misal itu berarti di FBA itu sistemnya kompetisi Mbak. Misal ya tergantung orangnya. Misal kalau orangnya hafalnya cepat ya cepat, lebih cepat, maksudnya naiknya juga cepat seperti itu Mbak. Berarti kalau lebih cepat lebih baik gitu ya. Lebih cepat lebih baik, betul. Tapi kan kalau materinya sendiri itu mengikuti kita sesuai kita hafalan kita atau mengikuti kelasnya. Misalkan kadang kan ada guru 1 hari 1 halaman atau 2 halaman gitu kan, otomatis kalau kita cepat kan pasti nggak nyampe sampai pelajarannya itu selesai. Itu gimana gitu loh? Apakah boleh atau harus nunggu selesai materinya dulu? Itu yang di kelas baru kita bisa naik. Itu gimana? Berarti
syaratnya kita evaluasi ya Mbak. Iya. Syaratnya evaluasi berarti kita itu harus selesai menghafalkan rumus kaidah. Kaidah. Setelah itu walaupun materinya belum sampai, kalau kita sudah mampu, dikira kita sudah bisa berarti kita bisa materi itu, menguasai, berarti kita bisa langsung evaluasi. Oh iya, berarti boleh langsung loncat gitu ya? Nggak apa-apa. Yang penting itu syarat yang pertama, kaidahnya sudah paham gitu. Sudah hafal semua. Oh ya. Kalau pendapatnya Mbak Naini sendiri terkait FBA itu gimana sih? Menarik atau tidak? Atau membosankan atau gimana? Pendapatnya gimana? Kalau menurut saya FBA ini sangat menarik ya Mbak, karena yang pertama kita belajar metode praktis tentang baca tulis kitab. Jadi kita dibimbing dari awal tentang nahwu, sorofnya, kemudian ada bahasa Arabnya, bahkan ada iklalnya, seperti itu ya Mbak. Ya, jadi maksudnya walaupun kita bukan dari pondok ya, misal minat pingin belajar cara cepat, belajar membaca kitab kuning seperti itu, kita bisa gabung di FBA. Itu Mbak yang membuat saya tertarik, motivasi ya? Ikut dan akhirnya bergabung. Juga yang kedua itu menurut saya ada tidak memandang usia Mbak. Oh iya, berarti di situ dari kecil ada dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, pekerja, kemudian bahkan ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang udah punya anak, boleh gabung. Berarti nggak harus kamu harus masuk umurnya segini, minimal segini atau maksimal segini, itu nggak ada. Berarti jadi, kita mau ya nggak apa-apa selagi kita mampu gitu. Oh iya. Berarti umum ya. Apanya? Umum, maksudnya dari semua kalangan kita bisa masuk gitu. Iya, jadi bebas. Misal jenengan minat, udah usianya katakanlah udah berapa 50. Ya 30 tahun atau 50 tahun, tapi jenengan pengen ikut, ya udah ikut seperti itu, enggak apa-apa, tidak memandang usia, karena kan juga ada sebuah hadis kan, thalabul ilma minal mahdi ila lahdi ya. Jadi carilah ilmu mulai dari kita lahir sampai kita meninggal atau sampai ke liang lahat. Jadi di FBA itu menerapkan sistem seperti itu. Tidak ada batasan waktu kita mencari ilmu. Jadi monggo yang minat. Kalau tidak ada kata terlambat, Mbak. Oh iya. Kita mau sekarang, ayo, nggak apa-apa. Nanti dulu ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya lebih cepat, lebih baik. Gitu. Oh iya. Ya udah, terima kasih ya Mbak ini untuk waktunya. Ya. Dan kesimpulannya berarti ngaji itu nggak usah malu. Walaupun kita udah tua atau kita masih anak-anak, kalau ada keinginan untuk bergabung ke FBA, itu silahkan, nggak apa-apa ya. Ya. Udah cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.